Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para hujjaj, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, wabil khusus guru kita bersama Tuan Qadi Kota Gorontalo Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Rashid Kamaru. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus segenap keluarga besar dari almarhumah Ibu Azizah Thaha. Ada bapak saya, orang tua saya, Bapak Ulyas Thaha, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Bapak Ismail Majid, Ketua DPRD Kota Gorontalo Bapak Hardi Sidiki, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara pribadi saya memang tidak mengenal almarhumah Ibu Azizah Thaha, tapi secara batin saya melihat bahwa almarhumah ini adalah orang baik. Kenapa? Salah satu tanda husnul khotimah adalah yang diajarkan oleh guru saya, salah satunya meninggal dengan cara dadakan. Tadi diceritakan sama orang tua saya bahwa almarhumah ini wafatnya sakitnya bukan sakit yang berat, tapi cuma gara-gara mah. Tapi saya yakin dan percaya dengan hadirnya kita semua malam hari ini menyaksikan bahwa almarhumah merupakan orang baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan takziah malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan khususnya untuk diri saya sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, "Wahai Imam, ya, apa sih yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang ini belum dijawab sama Allah? Padahal kami untuk sholat walaupun di akhir waktu kami usahakan sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 rupiah setiap hari Jumat kami titipkan di masjid. Sama Al-Quran walaupun cuma di malam Jumat saja, surah Yasin dalam Al-Quran kami baca. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kenapa kami merasa sampai sekarang doa kami belum dijawab sama Allah, Imam? Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa kami merasa ini doa kami belum dijawab sama Allah, Imam? Apa mungkin ayat Qur'annya yang salah, Imam? Tapi bukankah Allah maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kami masuk jadwal tunggu ini, waiting list? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata,
para jamaah takziah, keluarga besar dari almarhumah Ibu Azizah Thaha, ya Imam, apakah kita tahu yang sesungguhnya menyebabkan doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita baca Quran, iya kita santuni anak-anak yatim, iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lain. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Nggak tahu Imam, makanya kami tanya. Yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, itu dikarenakan hati kita ini mati. Dari hati yang mati, bagaimana strum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Lalu apa Imam yang menyebabkan hati kita mati? Dalam rangka takziah malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri penyebab hati kita mati. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Ternyata kita di Gorontalo ini Pak terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan maaf sekali maaf, saya yakin sebagai orang tua, kita yang hadir malam hari ini bukan hanya kenal sama Allah, kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Betul apa betul? Nah, apa mak? Siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Nak, Allah Pak. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah Pak. Sholat apa enggak? Ya udah masing-masing saja jawabnya, jangan disebut malu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Bahkan maaf sekali maaf, mohon maaf ya, mohon maaf saya ngomong begini. Berapa banyak dari kita Pak yang justru baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah terbentur tembok, ya Allah, baru ingat Allah lagi kita. Ini maaf ya. Artinya apa? Berapa banyak dari kita malam hari ini yang baru ingat sama Allah saat kita sedang punya masalah? Coba, kalau kita lagi punya masalah, cakep sekali iman kita di sini. Zikir nggak berhenti ya Bu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat, langsung sholat di masjid. Sama Buya langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke masjid sendiri bisa lupa lagi. Banyak dari kita Pak. Makanya dulu ketika masih jadi santri, saya diajarkan sama guru saya Rahmatul Abror, ya Haji Nur Muhammad Iskandar Eskrip, pernah ngajarin begini ketika masih jadi santri, bahwa yang namanya iman, kata beliau itu ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4. Pertama ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, gak pernah turun-turun, mantap imannya. Ini iman siapa? Ini imannya anbiya Pak. Jadi para nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar yakinnya sama Allah. Apa buktinya iman nabi itu hebat? Tidak ada seorang nabi pun mengundurkan diri jadi nabi. Kalau RT banyak Pak, nabi nggak ada. Ayo kita buka sejarah. Ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri, macam Nabiullah Musa alaihissalam.
Ada nabi yang sampai diceburkan ke dalam api besar, macam Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah ujian terbesarnya jatuh dari istrinya sendiri, macam Nabiullah Lut alaihissalam. Ada nabi yang dalam perjuangannya ujian terbesar jatuh dari anaknya sendiri, macam Nabiullah Nuh alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari ujian dan cobaan yang maha dahsyat. Ayo, awal-awal perjuangan baginda Nabi, yang melarang baginda Nabi berdakwah datang dari paman tercintanya sendiri. Bahkan gak tanggung-tanggung, Pak. Tawaran yang diberikan kepada baginda Nabi saat itu supaya baginda Nabi berhenti berdakwah, ini tawaran yang gak mungkin kita orang Gorontalo bakal bisa lewatin, Pak. Apa? 3 tak ditawarkan kepada baginda Nabi saat itu: harta, tahta, wanita. Karena saat itu belum ada kuota, yang banyak ontak. Tapi ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawaban baginda Nabi saat itu? Dengan tegas baginda Nabi bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena memang imannya Nabi mantap, selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua, diajarkan sama guru saya, ada al-imanu la yazidu wa la yankusu. Ada imannya itu, Bu, tidak pernah naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Keren nih imannya nih. Ini iman siapa nih? Ini imannya malakut, para malaikat. Jadi Bapak Ibu, maaf, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak usah heran. Kok begitu? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada malaikat. Betul? Nih, ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya sujud. Sujud saja mereka nggak pernah bangun-bangun sampai sekarang, Pak. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir. Zikir saja, nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah, dikasihin saja itu rezeki. Mau dia dari orang Islam, mau dia dari orang kafir, mau dia rajin sholat, mau dia nggak pernah sholat, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, dikasihin saja itu rezeki sama malaikat rahmat. Nggak ada, saya ngaji sama guru saya, ada malaikat rahmat minta tambahan anggaran langit. Nggak ada. Malaikat Israel, apa tugas malaikat Israel, Pak? Bu, mencabut nyawa. Ya sudah, dicabutin aja nyawa, nggak ada urusan. Betul? Dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, tugas malaikat Israel cuma satu, mencabut nyawa manusia. Nggak ada. Saya pernah dapat keterangan dari guru, malaikat Israel bercanda sama nyawa orang, Pak. Dicabut, ditaruh lagi. Dicabut lagi, ditaruh. Nggak ada. Cabut-cabut saja. Yang malaikat Israel tahu bahwa kematian itu cuma 2 jenisnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nih, bahkan maaf ya Pak ya, ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya, tapi nggak pernah protes, Pak. Ini malaikat makan gaji buta nih, Pak. Nggak pernah bertugas kok, sampai sekarang belum tugas.
Siapa? Malaikat Israfil. Iya kan? Makanya jangan berharap malaikat Israfil cek sound. Selesai kita Gorontalo kalau sampai cek sound. Kok bisa Soki? Imannya malaikat itu stabil, naik tidak, turun tidak. Nah, ini bedanya. Karena malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Makanya saya bilang tadi, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak usah kagum-kagum kita. Yang kedua, stabil iman. Yang ketiga, ada al-imanu la yazidu wa yankusu. Ada imannya itu, Pak, nggak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Ini imannya siapa nih? Ini imannya hayawan, para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau ngelihat hewan berbuat salah, gak usah dimarah-marahin. Mubazir, buang-buang energi. Ntar marahin hewan, imun turun, covid lagi kita jadinya. Ya. Coba. Ada nanti deh kita pulang, maaf sekali, kita pulang ke rumah masing-masing. Umpama kita di sini nggak kedapatan makanan, sampai rumah perut terasa lapar, ya. Kita ngelihat meja ikan tinggal satu-satunya, ambil nasi balik ke meja, digondol sama kucing tuh ikan. Nggak usah kita marah-marahin. Kenapa? Kucing. Bahkan maaf sekali, maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ayam itu kalau lagi datang syahwatnya, nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa tidak ya? Nggak usah. Kenapa? Ayam. Kambing kalau lagi datang laparnya, nggak perlu nyari kemenak kita, Pak, nanya, Ustaz, ini rumput halal apa haram ya? Makan aja, nggak ada urusan. Kuda siang-siang jalan di tengah kampung kita di sini nggak pakai celana, apa malu? Lah ya kuda, nggak usah pakai diomel-omelin, nggak usah dimarah-marahin. Begitu ngeliat kuda nggak pakai celana, kelap pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran. Kitanya yang gila, Pak. Kenapa? Hewan. Kok bisa, Soki? Hewan itu cenderung berbuat salah, nggak pernah berbuat baik. Nah, berbanding terbalik dengan malaikat, Pak. Hewan hanya diberikan nafsu, tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, cukup dimaklumkan saja, nggak usah dimarah-marahin. Setuju? Nah, yang keempat, diajarkan sama guru saya Rahmatul Abror Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Yang keempat, ada al-imanu yazidu wa yankusu. Ada iman yang kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan orang Gorontalo. Ini kebanyakan kita nih, Pak. Ini kebanyakan kita imannya nih. Iman kita, maaf kalau mau jujur, Pak, iman kita kan masih iman tergantung dengan siapa kita berteman. Tuh iman kita tuh. Iman masih tergantung dengan siapa kita berteman. Maaf Buya, maaf sekali. Kalau lagi dekat sama Buya, cakep iman orang sini, Pak. Peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti. Pengajian Buya hadir langsung. Kenapa? Lagi dekat sama Buya. Tapi begitu keluar aja dari pengajian beliau, ada temennya ngajakin sabung ayam, ikut aja sabung ayam lagi. Tuh iman kita masih begitu tuh. Iman masih tergantung dengan siapa kita berteman. Makanya baginda Nabi itu mengajarkan seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Ini begini saja contoh gampang ya. Yang namanya angka sosial sangat berbeda dengan angka matematika. Betul apa betul? Kalau angka sosial, kalau angka matematika sifatnya mutlak dan nggak bisa ditawar. Contoh angka matematika, 1 tambah 1 pasti 2, 1 kurang 1 pasti 0. Itu angka matematika.
Tapi kalau angka sosial berbanding terbalik. Angka sosial fluktuatif, tergantung situasi dan kondisi. Contoh, satu orang takut ditambah satu orang takut, maka hasilnya dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Kan udah berdua. Betul. Kalau ditambah satu orang takut lagi, maka hasilnya tiga orang pemberani. Berubah hasilnya. Kenapa? Udah bertiga. Satu takut wajar, berdua setengah berani. Kalau bertiga masih takut juga, cemen namanya, Pak. Tuh angka sosial tuh berubah tergantung situasi. Tapi ada juga angka sosial mengajarkan satu ekor ayam ditambah satu ekor musang, maka hasilnya satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Angka sosial ya. Ya, artinya apa? Hati-hati kita dalam memilih kawan tuh. Angka sosial mengajarkan, Pak. Maaf sekali, maaf. Kulit sapi yang baru selesai dipotong, saya yakin jangankan kita pegang, melihatnya saja kita malas. Betul nggak? Tapi coba kulit sapi itu berteman sama Quran, jadi kantong Quran, numpang mujur kulit sapi itu, Pak. Sebelum dipasangin di Quran, disamak. Selesai disamak, disucikan. Selesai dicuci. Selesai dicuci, dijemur. Kemudian diukur dengan badan Quran, dijadiin kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, diambil, dicium dulu tuh kulit sapi. Bayangkan, kulit sapi yang berteman sama Quran numpang mujur. Coba kulit sapi berteman sama kayu, jadi beduk. Ayo coba dah, ayo dah. Yang berteman sama Quran menumpang mujur, dicium-ciumin. Yang berteman sama kayu karena jadi beduk. Lah orang masih pada pulas tidur, subuh-subuh udah dikemplangin. Tuh gara-gara salah milih teman tuh. Ini gara-gara salah milih teman doang. Makanya orang tua saya, Pak, mungkin saya yakin Bapak Ibu masih ingat Rahmatul Abror Izainuddin MZ. Dulu beliau pernah ngajarin mungkin ya soal cari teman. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Tuh angka sosial. Nih iman kita naik turun, Pak, iman kita di sini, Pak. Tergantung siapa yang dengan siapa kita berteman. Tapi itu wajar kata orang tua saya. Kenapa? Sebagai manusia, kita ini kan sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga di Gorontalo kan dikasih nafsu. Betul. Makanya kalau kita mau jujur, Pak, ini maaf sekali, maaf. Setiap saat saya berani bilang, dua perkara ini saja yang bertengkar dalam diri kita, Pak. Akal nafsu, iya tidak, benar salah, hak batil, halal haram. Dua ini saja kan yang bertengkar dalam diri kita. Betul apa betul? Ketika akal kita lagi menang di Gorontalo, Allahu Akbar, jadilah orang Gorontalo ini malaikat berpotongkan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Apa buktinya, Soki? Kita manusia lebih hina daripada hewan. Ayo kita buka sejarah. Segalak-galaknya seekor sapi, makanannya tetap rumput. Nggak ada sapi ngamuk minta hamburger. Nggak ada. Makanannya tetap rumput tuh sapi biarpun galak. Tapi kalau kita manusia sudah galak, jangankan cuma rumput yang dimakan, dana bansos dimakan, APBN disikat. Tuh manusia kalau sudah puas tuh. Makanya yuk, mumpung masih banyak ulama-ulama kita di sini,
Ulama-ulama kita di sini benar-benar mukhlisin, dan sanad keguruan beliau mutawatir, sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi. Ayo, mumpung kita masih ada di dunia, kembalikan nih di majelis takziah malam hari ini, kembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Itu yang pertama dalam takziah malam hari ini. Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, seringkali tidak pernah kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk dalam tema takziah. Yang menyebabkan hati kita mati apa? Menurut Imam Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati kita mati sesungguhnya itu idda'aitum anna mautal haqqa wala tasta'iddulah. Kita yakini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, wala tasta'iddulah, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Ini yang menyebabkan hati kita mati. Bahasa yang sering saya pakai akhir-akhir ini apa, Bu? Maaf, Pak. Yang sering saya pakai bahasanya itu sekarang ini, betapa kita di Gorontalo sebagai orang tua ini lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Kenapa? Karena pada dasarnya semua kita nih, semua nih calon-calon jenazah. Duh. Bu, bakal mati nggak? Mati. Bapak-bapak ini bakal mati nggak? Ntar dulu, nih ibu-ibu sanad protes. Bu, mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Yang bilang meninggal, Bu ya, jarang ngaji, Bu ya. Ayo baca sama-sama. Inna sholati wa ma stop. Mati apa meninggal? Mati. Enggak ada bacaan sholat wa ma meninggal, enggak ada. Semua kita cuma sebatas perantau, Bu, di bumi Allah ini. Semua kita, betul. Lah namanya orang merantau, Pak, kan mesti pulang, Pak. Orang merantau mesti pulang. Sombong kita, Pak, kalau kita hanya sadar seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Bahkan saya berani bilang, orang pulang pasti girang. Contoh, selesai takziah malam hari ini, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Pulang ke rumah, copot kerudung, ganti daster. Iya, abang-abang saya bisa ngopi di rumah. Terbukti orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat kota Gorontalo yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang apa enggak yang mudik? Kenapa senang? Pulang ketemu keluarga besar. Terbukti lagi bahwa memang orang pulang pasti senang. Kalau Bapak Ibu masih ingat, maaf sekali nih, dulu waktu masih sekolah, di kelas kita ada guru galak sekali. Pas pelajaran beliau, papan tulis ada pengumuman, ibu guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Bandel semua berarti. Guru nggak masuk malah senang. Kenapa senang? Pulang jam pelajaran kosong. Kan terbukti bahwa memang orang pulang pasti senang. Terakhir,
Selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Enggak konsekuen nih. Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih Pak, Bu, yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Ada yang ngeganjel di hati. Dua hal yang diajarin sama orang tua saya. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta, Bu, Pak, sama urusan dunia nih, sehingga timbul saat berpisah ada yang berat ngeganjel di hati. Pulang pasti terasa berat. Betul? Kenapa? Karena ini memang paket, Pak. Dimanapun dan apapun pekerjaan kita, kalau kita sudah terlampau cinta dunia, pasti akan takut dengan yang namanya kematian. Padahal Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan dalam satu riwayat kitabnya. Apa yang beliau ajarkan? Ini dunia, ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Allahu Akbar. Lihat indahnya ajaran Islam. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Seolah-olah Islam ini mengajarkan, hei orang Islam, kalian jangan menjadi bodoh, kalian harus kaya. Kenapa? Karena kemiskinan pangkal dari kekafiran. Jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tapi ada benang merahnya di situ. Tapi kalaupun kita di dunia gagal, kita kan masih punya akhirat. Nih red line-nya nih, benang merahnya nih. Kalau kita gagal di dunia, kita masih punya akhirat, Pak. Artinya apa? Jangan cara kita mencari di dunia, jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita nanti. Kok begitu, Soki? Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita semua, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Bahkan ada teguran keras malaikat Jibril kepada baginda Rasul karena sayangnya malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Yang seharusnya teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi ini sangat patut untuk kita renungkan, Pak. Bayangkan, baginda Nabi saja, seorang yang maksum, ditegur langsung sama malaikat Jibril. Apa tegurannya? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh, mau begitu boleh, mau begini silakan, mau begitu tafadhal Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Makanya selaras dengan hadis baginda Nabi sendiri bahwa ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat kita orang beriman, Pak. Tapi sorganya buat orang-orang kafir. Namanya tinggal di penjara, harus ada aturan-aturan yang berlaku. Betul apa betul? Itulah nikmatnya Islam, saya bilang. Ada teman saya, Bu, ya. Teman saya ini macem-macem rupanya. Teman saya itu ada yang dari ahli sejadah sampai haram jadah. Satu hari dia tanya sama saya, Soki, kenapa bang? Ternyata Islam itu rumit ya. Saya kaget, rumit kenapa bang? Iya, semua nggak boleh dalam Islam. Ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Hampir semua yang kita suka nggak boleh dalam Islam. Oh, saya bilang, abang salah melihatnya, saya kasih tahu.
Loh, terus justru dalam Islam ini semuanya boleh bang. Abang mau ini silakan, mau itu silakan, mau begini boleh, mau begitu boleh. Semua dalam Islam boleh bang, saya bilang. Yang nggak boleh dalam Islam itu sebenarnya cuma satu. Apa? Yang dilarang sama Allah. Betul. Kalau yang nggak dilarang sama Allah kan boleh. Iya kan? Oh tapi Shoki, kita ini orang Islam kan nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh minum anggur, nggak boleh minum arak di dunia. Bukankah dalam riwayat kitab dijelaskan bahwa sungai yang mengalir di dalam sorga berupa susu dan arak? Di dunia nggak boleh. Orang Islam nggak boleh main perempuan Shoki. Kata siapa? Justru di situ fitrahnya Islam. Laki-laki senang sama perempuan, fitrah. Adam saja diciptakan sama Hawa. Nggak ada Adam sama Bambang. Nggak ada. Laki-laki senang sama perempuan boleh, tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama pernikahan. Betul. Tapi Shoki, di Islam itu kan nggak boleh buang-buang duit, nggak boleh main judi. Saya senang main judi. Kata siapa Islam nggak boleh royal sama duit, nggak boleh ngambur-ngamburin duit. Islam juga boleh ngajarin ngamburin duit, cuma lewat pintu yang bernama sedekah. Bapak 10 kali main judi, 10-10-nya, kalau bisa sekali menang udah cakep banget tuh. Tapi kalau kita bisnis sama Allah lewat sedekah, 10 kali kita sedekah, 10-10-nya Allah kasih menang buat kita. Tuh saya bilang, jangankan soal kayak begitu bang, saya bilang. Dalam Islam saking indahnya Islam ini, saya bilang sama teman saya, kita orang Islam pakai peci pun diatur sama agama. Betul nggak? Ayo coba ya. Kita pakai peci kan diatur sama agama. Mau ceramah, mau datang takziah, mau kondangan, pecinya lurus begini. Betul. Ketika mau sholat, kita angkat sedikit tuh peci. Iya kan? Kenapa? Bagian dari sujud. Cicilan belum kebayar miring. Ya justru seharusnya takziah ini jangan malah bikin keluarga malah tambah berduka. Cuman artinya kenapa saya ajak ketawa? Ini ketawa syarat dengan muatan-muatan, dengan syarat dengan pesan maksud saya. Ya, jangan dijadikan ini sebagai haha terus kita lupa akan inti dari takziah ini sendiri. Tuh. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, diajarkan sama orang tua saya apa? Yang kedua, ini yang paling penting. Apa? Karena nggak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal maksain berangkat pak. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kenapa? Kagak punya bekal berangkat. Saya berangkat dari Jakarta hendak ke Gorontalo, cuma punya duit 50.000 rupiah. Kira-kira sampai enggak saya? Kalau saya paksain berangkat pak, nyebrang saya dari Jawa ke Sulawesi. Jadi gembel. Iya kalau jadi gembel. Kalau tenggelam di laut saya berenang. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Betul? Nggak usah lah Jawa sampai ke sini, sampai ke Gorontalo. Kita di sini pak, mau perjalanan 4 jam naik mobil. Sebelum berangkat pun kan kita periksa dulu tuh persiapannya. Bensinnya bagaimana, olinya bagaimana, bannya bagaimana. Itu baru mobilnya. Belum kitanya. Minumnya buat di jalan, makanannya kalau ketika supir ngantuk udah siap. Perjalanan 4 jam kita mempersiapkan bekal yang sungguh-sungguh. Perjalanan dunia ini amat sangat singkat pak. Nih saya ajak contoh. Pertama-tama kita nggak tinggal di sini, enggak.
Di mana kita tinggal? Alam ruh. Jauh sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Di mana berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah saja yang tahu. Dari alam ruh merantau lagi kita pindah. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu saya. Benar kan Pak? Pak, pernah nggak kita ngetem di situ Pak? Berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari. Yang dalam bahasa Al-Quran wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita. Bahkan ada yang 13 bulan hamil kebo namanya. Ada kan? Ada yang 2 tahun keluarga kumisan kelamaan di dalam kita. Alam rahim 9 bulan 10 hari selesai, keluar, hidup sempurna fi ahsani taqwim. Merantau kita pindah lagi. Kemana kita pindah? Dari alam rahim kemana kita pindah? Gorontalo. Disinilah kita sekarang. Berapa lama kita tinggal di Gorontalo ini? Sampai malaikat maut menjemput kita. Betul. Bila sauki malaikat maut jemput kita, tergantung jatah. Ada jatahnya Pak di dunia ini Pak. Bukankah guru kita mengajarkan usia umat Nabi mengikuti nabinya? Contoh, Nabi Adam 2000 tahun, usianya rata-rata 2000 tahun umat Nabi Adam. Bahkan anak Nabi Adam yang menjadi nabi pertama kali setelah Nabi Adam, Nabiullah Smith alaihissalam, usia beliau itu 1850 tahun. Kenapa? Usia umat Nabi mengikuti Nabi. Nabiullah Nuh alaihissalam, usia Nabi Nuh 940 tahun. Jadi umatnya saat itu rata-rata 900 tahun. Nikmat kita Bu kalau masih tinggal di zaman Nabi Nuh Pak. Iya udah, Bapak nggak usah sholat 300 tahun Pak. Masih ada stok tobat 600. Nah ini masih banyakkan tobatnya. Masih banyakkan tobatnya. Tapi kan kita harus sadar diri bahwa kita sekarang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau ketika wafat? Nah itu standar orang Gorontalo. Betul. Nyontoh Nabi, usia kita cuma sampai 63 tahun. Contoh hadis beliau, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih, nggak akan meleset dari angka itu. Jadi kalau malam hari ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi mulai memperbanyak amal. Tapi jangan khawatir ya Bunda ya. Kalau malam hari ini baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari lah makan yang enak-enak. Kenapa? 2 hari lagi mau dijemput Pak. Nggak ada harapan lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sauki, saya masih muda Sauki, masih lama. Maaf Pak, maut bukan urusan tua muda Pak. Maut aneh. Maut was a mysterious problem. Maut itu sesuatu yang misteri. Maut macam pohon kelapa, kita tengok pohon kelapa di sekeliling kita. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir masih bisa jatuh. Betul? Jangan pernah kita bilang masih muda Pak. Maka harusnya kita bersyukur kepada Allah Pak. Maut nggak pernah pakai abjad. Kalau maut pakai abjad enak kita, mudah nunggunya Pak. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya S, abah saya Z. Berangkat duluan nyatanya.
Maut gak pernah pakai abjad. Jadi suka atau tidak suka, ikhlas atau terpaksa, rela atau tidak rela, yang namanya malaikat maut tetap akan menjemput kita. Saya takut mati, Soki, gak usah hidup bang. Saya nggak mau hidup, mati saja kalau gitu. Muslim berani hidup, nggak boleh takut untuk mati. Kenapa? Karena kematian sesuatu yang pasti. Betapapun takutnya kita akan kematian, tapi kalau belum waktunya mati, nggak akan mati-mati juga. Beraninya kita akan nantang kematian, kalau belum waktunya malaikat maut datang, juga nggak akan dicabut nyawa kita. Jadi yang terbaik adalah diajarkan sama Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat lain, bahwa kita hidup memang hanya 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Maka yang terbaik buat kita hari kemarin, sesuatu yang sudah lampau dan gak bisa kita ulang kembali. Hari esok, sesuatu yang misteri dan kita gak akan tahu apakah kita bisa ketemu di hari esok. Maka yang terbaik diajarkan sama Imam Hasan Al-Basri adalah hari ini. Mumpung kita belum ditemukan sama malaikat maut, mumpung ruh belum berpisah dari jasad, mumpunglah kita ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri nanti. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama hahun nabi sababihim kulluh. Suratul khas almarhumah Ibu Azizah Toha dan Al-Walid Izzaduddin Anzak binti Turmuzi. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Amin. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini, Allah angkat segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya. Serta Allah jadikan sakitnya ini sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari majelis ilmu, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah mudahkan segala usahanya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang saleh dan salehah, serta Allah jadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, khusus untuk sahibul musibah, keluarga besar dari sahibul musibah, mudah-mudahan Allah luaskan hatinya dalam menerima takdir Allah pada kali ini. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada segenap keluarga besar Sahibul Musibah atas dibolehkannya saya bicara malam hari ini di tengah Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Iya, nanti biar guru saya sih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.